Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2010207018 dari kelas Pendidikan Biologi 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri dan Fatah Palembang. Di dalam video ini saya memenuhi tugas akhir pembedahan ikan nila atau Oreochromis niloticus untuk mata kuliah struktur hewan dengan dosen pengampu Ibu Dia Putri Anggun MPD. Terima kasih saya ucapkan dan selamat menyaksikan. Adapun karakteristik ikan nila yaitu anatomi eksternalnya terdiri dari 1. Anterior atau bagian depan, lalu ada bagian dorsal atau bagian punggung, lalu ada bagian posterior atau bagian belakang, dan terakhir ada bagian ventral atau bagian perut. Pada bagian caput terdiri dari mulut atau rima oris, cukung hidung atau fovea napalis, mata atau organum visus, lalu ada penutup insang atau operculum. Selanjutnya pada bagian ekor atau kauna terdiri dari sirip ekor atau pinna caudalis. Pada bagian tubuh terdiri dari sisik atau squama, sirip punggung atau pinna dorsalis, sirip anal atau pinna analit, sirip dada atau pinna pectoralis, dan terakhir ada sirip perut atau pinna abdominalis. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan untuk membedakan ikan ini, yang pertama ada alat untuk mengisi ikan, kemudian ada pisau, lalu gunting, pinset, serta styrofoam untuk meletakkan ikan yang dibedah. Dan tentunya bahan utamanya adalah ikan nila atau Oreochromis niloticus.
Nah, sistem pencernaan pada ikan nila ini yaitu dikategorikan sebagai pencernaan makanan yang sudah sempurna nih. Nah, makanan itu berasal dari mulut, kemudian ke faring, lalu ke esofagus, lalu ke usus, dan terakhir ke anus. Nah, ikan ini dia ini juga mempunyai hati, juga lambung nih, tetapi lambungnya ini hanya berupa perbesaran dari usus saja. Dia juga punya lidah, gigi, dan juga rahang. Nah, pada usus ini terdapat katup-katup spiral. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saluran pernapasan yang ada pada ikan nila. Saat ikan ini menarik napas, ia akan membuka mulut dan juga ia akan menutup bagian insangnya. Nah, oksigen ini kemudian masuk lewat mulut menuju insang yang kemudian diserap oleh pembuluh darah pada insang. Saat katup insang terbuka, ia akan mengeluarkan karbon dioksida dan juga air. Saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada ikan. Nah, sistem peredaran pada ikan ini bersifat tunggal, artinya hanya terdapat satu jalur sirkulasi peredaran darah. Nah, berawal dari jantung. Nah, darah ini kemudian menuju ke insang untuk melakukan pertukaran gas. Nah, selanjutnya darah ini akan dialirkan ke dorsal, aorta, dan terbagi ke segenap organ-organ tubuh melalui saluran-saluran yang kecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem syaraf pada ikan. Nah, sistem syaraf pada ikan ini, susunan otaknya itu terbagi dari yakni telesephalon, kemudian ada diencephalon, mesencephalon, ada juga cerebrum, serta mielencephalon. Nah, ini adalah susunan syaraf otak pada ikan. Nah, selanjutnya susunan otot pada ikan itu terbagi ke dalam 3 macam berdasarkan struktur dan fungsinya, yaitu ada otot polos, kemudian ada otot bergaris, dan juga ada otot jantung. Nah, otot ini akan membantu ikan untuk bergerak atau berenang di dalam air dan bertahan agar tidak tenggelam. Reproduksi pada ikan ini pada dasarnya merupakan bagian dari sistem reproduksi yang terdiri dari komponen kelenjar kelamin atau gonad, di mana pada ikan betina itu disebut dengan ovarium, sementara pada jantan itu disebut dengan testis. Nah, ini adalah hasil dari reproduksi pada ikan, yaitu berupa telur. Nah, ikan ini memiliki sistem ekskresi khusus yang terdiri dari beberapa organ untuk mengeluarkan sisa metabolisme di dalam tubuhnya. Nah, ikan ini mengeluarkan zat sisa dalam bentuk amonia atau disebut dengan NH3. Ikan ini mempunyai alat ekskresi berupa sepasang ginjal yang berwarna kemerahan. Nah, ginjal dengan saluran urin ini yang muaranya menyatu dengan muara kelamin dinamakan muara saluran urogenitalis dan letaknya ada di belakang anus. Nah, ini adalah anus yang merupakan organ ekskresi pada ikan.